Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Setiap apa yang akan panjenengan lakukan, bentuk kehendak apapun, pasti di dalam hati sampean itu ada satu bisikan. Apakah bisikan itu menuju satu tujuan dunia? Apakah bisikan itu menuju satu tujuan akhirat? Apakah bisikan itu menuju terhadap makhluk, atau apakah bisikan itu menuju pada Allah? Hal itu dikembalikan dengan adanya barzakhun atau dinding dalam hati ini atau tidak. Dalam kitab Hikam pasal 9 itulah yang disebut warid. Apa warid itu? Bisikan di dalam hati yang endingnya itu iman terhadap Allah, apakah iman terhadap selain Allah? Apakah warid itu akan mengajakmu untuk pada Allah? Apakah warid itu akan mengajakmu terhadap selain Allah? Hal itu tergantung di dalam hatimu, masihkah ada barzah atau tidak? Masihkah ada dinding atau tidak? Sehingga di dalam istilah hikam, warid itu ada kalanya dari iblis, ada kalanya dari Allah. Itu apakah warid itu parane sangka Allah, apakah warid itu parane sangka nafsu?
alias iblis. Bermacam-macam kehendak yang ada di dalam hatimu yang nantinya akan menjadi satu bentuk tindakan jasad, iku awal-awal didahului warid, bisikan. Bisikannya cuman luru, cuman ada dua. Bisikan di sini adalah apakah songko Allah, apakah songko iblis utawa setan. Ini nanti kita bahas, kita bongkar keadaan hati manusia. Bapak Ibu, manusia terdiri dari dua golongan, satu ahli hijab, dua ahli syuhud. Allah ciptakan manusia, di sini ada yang menjadi ahli hijab. Allah juga menentukan di sini golongan yang kedua adalah ahli syuhud. Dalam bahasa umum, golongan manusia itu ada yang ingkar. Ingkar berarti ahli hijab. Orangnya disebut kafir, kelakuannya disebut ingkar. Ingkar terhadap apa? Ingkar terhadap ajaran Allah untuk kembali pada Allah. Gak gelem, Mbak, tidak mau dia kembali pada Allah. Mesti kembali kepada nafsu. Karena ruhnya itu terbuai dengan kesenangan dunia. Ngaji nek gak bab masalah dadi wong sugih moh, ngaji kok dibimbing melarat ya apa moh. Tapi jikalau dihadapkan cara untuk dadi wong sugih, semau mangat wis. Masih ada ya apa digoleki, dicari. Ngaji babakan Anda biar jadi orang sakti berkaromah, kau boleh Pak, ndelusup ya digoleki. Subhanallah, itu kebanyakan karakter manusia, khusus ahli hijab. Dihadapkan ajaran yang menghindar dari perkara kesenangan dunia, nggak mau. Kat biyen ngaji ning Jaya Baru ora tau sugih, malah dilokno wong. Ekonomi gak tambah maju, bisnis gak tambah maju, tambah hancur. Gak seneng. Subhanallah.
Tapi tatkala diajarkan, dihadapkan ajaran yang ajaran itu ngepi'i di makom muhadharah ambek mukasyafah, semangat Pak, pol semangat. Ben barokah yo dunyamu, amin. Alhamdulillah, barokah tenan Pak. Kula sepanjang ngaji nang sampean niku alhamdulillah. Biasa ibu purian gak dadi purian. Kula sampean gawane amalan, bahkan bojo kula niku ngongkon-ngongkon rabi maneh. Bisnis kula, toko kula, dodolan kula tambah sae. Cocok amalian teng kula. Pengusaha tambah wapi, cocok Pak. Iki karakter ahli hijab. Padahal Allah dawuh wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kau menyeret, menarik selain Allah itu dalam hatimu. Janganlah hatimu kau penuhi, kau isi dengan perkara selain Allah. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan. Quran lu dulur iki, Quran. Tapi mengapa manusia yang tergolong di ahli hijab karaktere ngono? Iku sebuah proses. Kita dulu seperti itu. Wis. Selanjutnya Allah juga menggolongkan manusia itu sebagai ahli syuhud. Dikatakan ahli syuhud, hatinya sudah tidak ada lagi namanya barzah, dinding tutup, tapi tatkala itu datang selalu bersihkan, datang bersihkan, datang dibersihkan, datang dibersihkan, begitu seterusnya. Bapak Ibu, bicara warid, bisikan sing lembut ning ati sampean. Tatkala warid itu masuk di dalam hatinya ahli hijab, mesti teko nafsu. Baik perilaku apik utawa elek, iku nafsu bertengger di dalamnya itu. Contoh, apik sholat, nafsu iku ngekei semangat Pak. As-sholatu waktiha, kalau sholat iku tepat waktu, kayak semangat. Akhirnya jasad iki mau sholat tujuannya yang golek ganjaran. Jasad mangan sebabnya goleki wareg, ngilangi lapar. Jasad minum, yang dicari itu menghilangkan dahaga. Jasad kumpul bojo lanang bojo wedok, sing digoleki kepuasan, kenikmatan. Jasad. Begitu juga ruh. Ahli hijab itu mengikuti apa yang dituntut oleh jasad. Iku ruh Pak. Karena apa? Karena ruh itu telah terbisiki oleh nafsu atau warid, yang warid iku minas syaiton. Bukti nih, bukti. Kalau iku
setan. Memaksa hatimu atau ruh untuk beriman terhadap selain Allah. Contoh sampean dahar mesti ati sampai iki nontok makhluke. Iman aku warek sebabe mang jelas yakin yang menjadikan basah pakaianku karena air hujan ini. Loh, hati dipaksa oleh nafsu untuk beriman selain Allah. Nggak bisa Pak, hati ini ada satu koneksi sambung rasa menyang Allah, nggak ada, nggak bisa Pak. Kalau sebuah ilmu teori paham, la haula wala quwata illa billah paham. Kalau semua itu yang miliki adalah Allah. Tapi ketika saat hal itu terjadi prakteknya nggak bisa mengatakan atau beriman terhadap Allah atau ada koneksi antara ruh dengan Allah, nggak ada. Karena apa? Terhijabi, terdinding. Itu bukti kalau segala tindakan zahiriyah yang asalnya di dalam hati yang disebut kehendak, sebelum kehendak bertenggerlah setan yang membisiki. Coba ketika sholat Jum'ah, biasa anak kecil-kecil itu di belakang rawame, biasa ngoten niku. Anda ketika sholat atau jadi makmum atau jadi imam, terdengarlah suara anak kecil yang di belakang rawame royoan, mbuh royoan apa kono. Gak mungkin ahli hijab itu bisa ada koneksi sambung rasa langsung nang Allah, nggak bisa. Mesti beriman terhadap sing rame itu anak kecil. Itu pasti Pak. Berarti warid yang ada pada ahli hijab itu mesti setan, baik tindakan kehendak dan tindakan itu bermaksiat lebih-lebih atau taat secara syariat, tetap warite iku setan. Bukti nih, hati beriman terhadap makhluk. Asyhadu berhenti di la ilaha, tidak bisa ke illallah. Iki ahli hijab. Yang kedua, Allah ciptakan itu insan golongan ahli syuhud, golongan di mana dia ada koneksi sambung rasa terhadap hidup di segala hal bentuk kehendak dan segala hal bentuk di lapangan atau yang terjadi. Beliau-beliau ini Bapak Ibu, sebelum menjalankan kehendak di dalam kehendak itu bertengger yang namanya warid. Warid ini mesti songko Allah, artinya warid yang bertengger di atas kehendak daripada ahli syuhud
iku mesti minallah. Buktinya ketika saat jasad ini di lapangan atau menjalankan satu kehendak, ada koneksi ruh terhadap Allah, otomatis imannya itu tidak terhadap selain Allah, atau imannya hanya terhadap Allah. Hidup itu yang kumaksud. Dua golongan yang berbeda ini Bapak Ibu, saat di dunia inilah yang dimaksud dalam satu ayat, barang siapa saat di dunia itu tidak bisa masuk di dalam alam akhirat, maka jangan harap ketika dia setelah meninggal itu mengalami bisa ke alam akhirat pada hakikatnya. Dalam arti barang siapa saat di dunia dia belum bisa masuk di dalam surga Allah hakikatnya, maka di akhirat pun jangan harap Anda bisa masuk pada surganya Allah. Bapak Ibu, yang namanya warid iki bermacam-macam. Warid iki bermacam-macam sesuai dengan macam-macamnya kehendak di dalam hati panjenengan. Oleh karenanya Syekh Ibnu Athaillah telah menjelaskan di pasal 9 terkait warid yang ada di amal atau di ahwal. Tanawwa'at dadi werna-werna apa ajnasul a'mali, piro-piro maceme piro-piro amal. Amal iku mau macem-macem warnane. Ada amal sholat, zakat, poso, haji, sedekah, mergawe, bekerja. Amal itu bisa makan, bisa minum, seluruh apa yang dilakukan anggota jasad itu disebut amal atau amal. Amal. Wis gak kena dihitung mungkin. Wong namanya kita dulinan bermain kelereng itu yo amal. Kita sekak yo akmal, kita udek-udek HP yo akmal. Apalagi kita suami istri hajat yo akmal. Bermacam-macam akmal yang dihadapkan kita sebagai manusia alal amilina ing atase piro-piro wong ahli amal. Tergantung ahli amale kita ada di posisi ahli hijab apa ahli syuhud. Tadi saya katakan amal manakala ada di ahli hijab iku warite mesti ndugi setan. Ini warite ya mesti ikut teko setan iki. Warite dugi syaiton. Walaupun kau sholat lo ya,
teko setan, teko nafsumu. Iki ahli hijab loh ya, ahli hijab. Warid yang membisiki di situ, gak mungkin Pak. Anda diperintahkan untuk apa? Ngadep syuhud nang Allah, gak mungkin. Mesti sampai dihadapno nang ganjaran, nang pahala, nang surga. Itu pasti. Kadang-kadang luwih parah maneh sholat berjamaah ben disawang mara tuwa, ben disawang calon mara tuwa. Pewarah ya. Sedekah ning masjid ben dipandang wong. Umumno ya nek gak kok umumnya gak gelem. Dia umumno Pak dina Jumat iki, Pak. Bapak Ibu Guson nyumbang arto 1 miliar. Ngomongnya tok Pak ya, wong tulisan ae kok. Alhamdulillah ngoten. Wis muga-muga paringono lancar penggaweane, barokah ngono. Maksude ya nang gusone lah ngoten, mesti ngoten nggih. Gak mungkin sampean sing gak amal didongakno, gak mungkin. Pengen disawang wong amal mesti bisiki teng mriku. Tidak ubahnya ngaji ngeten iki nggih. Kalau kita duduk di ahli hijab mesti Pak masalah gawayapol lho. Budale nggo motor Alphard. Pungkasane tengah dalan bosok. Napa? Mogok. Gawaya serbane wis disiapno. Jubahe wis minyak wangi ning kok nek diambung cek gak ambuntut. Wis settingane ngoten niku wis. Ya Allah. Jadi jamaah iku cek padha eksis. Kayak minyak-minyakan, gak mungkin kayak minyak telek lintung, gak mungkin. Lak ngalih lah wong-wong. Pengen disawang wong. Pengen subscribe tambah akeh. Pengen popularitasnya munggah. Insyaallah. Ana wong sakti Pak, mungguh wong liya tapi asine gak sakti. Sampeyan tak ceritani. Ana wong mungguh wong liya iku ngarani dhek sakti padahal mboten. Iki gak settingan lho, mboten settingan. Dulu zamannya di pondok A ngono ya. Itu ada anak pondok iku ikut dalem. Lah ketepatan pondok itu punya lahan sawah Pak. Dadi ono santri sing ikut dalem bagiane nanggone sawah. Ono santri sing ikut ning dalem bagiane ning pawon. Bagiane ana sing ngresik latar, sing resik-resik lahan, wis macem-macem. Ana sing bagian masak dhewe, bagian resik-resik dhewe. Iku namanya ngawula. Ketepatan di ladang iku wong kampung iku royokan banyu, Pak. Royokan banyu. Basa joke nggone Mbah Yai iku ana sing bedah. Tulaan iku ana sing bedah, ngerti tulaan? Sungai kecil untuk mengalirkan ke
sawah itu namanya tulaan atau laban. Ada yang bedah, otomatis masuknya air ke sawahnya pondok nggak maksimal, bahkan kurang. Terus Mbah Yai iku sanjang, ger tontonan lep-lepamu ngono, sawahmu yang kau aliri air tadi sudah penuh apa belum? Bahasa mriki sudah bancah apa mboten dereng? Nggih Mbah, berangkat Pak, beto pacul. Biasa arek santri niku pacule mboten digawa ngene, mboten didelen nang nggone pundak. Deleh pundak. Adik dereng wonten listrike Pak saat iku. Sik nganggo diesel. Diesel ae engko jam 09.00 wis pateni. Jadi sawah peteng dedet. Ternyata ada sekelompok orang kampung itu yang mencuri, mencuri air. Lah, ketika saat ada si santri iku mau ngecek sawah, ngecek air, dan santri itu tidak tahu Pak, kalau airnya ada yang nyuri asalnya, dan tidak tahu kalau dia itu diintai oleh sekelompok tersebut. Ketika dicek di sungai kecil itu, loh ada yang bedah, akhirnya diempet Pak. Ternyata di sekitar itu ada orang 4 yang santri itu tidak tahu. Lah, ada niat jahat oleh orang 4 itu. Dia bawa klewang, ngerti klewang Pak? Dibiacokno nanggone santri iku, berhubung pacule iku gandol ning gone pundak, kenek pacule muni ting murup, sak nalika wong 4 mbelayu. Dikira sakti. Mbelai akhirnya diawarno nang ngene pos-pos kono sakti. Padahal dirinya gak merasa sakti. Dia juga tidak tahu, si santrinya tidak tahu kalau ada orang itu, orang yang belayu. Dia pun tidak merasa kalau dirinya itu telah dibacok. Ting mang dikira dheweke iku mang diwedeni genderuwo melok mblayu. Padha mblayune tak mblayune nang pondok nang Mbah Yai. Terus lapor, "Mbah, nggih wonten sing bedah niku wau cerita-cerita ngeten." Terus binjinge niku wong 4 iku diterno Pak Polo kados mara nang Mbah Yai, intine njaluk sepuro. Karena apa? Takut. Berarti Mbah Yai duweni punya santri sakti, dibacok murup, gak ruwe ning pundak wonten pacule. Garuh. Viral Pak iku, viral nang pondok. Ya viral nang kampung. Cara saiki ngono viral tutuk medsos iku. Wis. Mending dadi wong ngono kuwi. Ra rumangsa dheweke iku mang sakti, tapi wong liya nganggep sakti. Iku mang buktine gak woro-woro tok ngomong sakti, aku sakti. Tapi mbasa dijajal gak gelem. Paham maksud kula? Enak dadi rumangsa ojo sakti. Artine piye Pak? Ngeten ya. Ala inna auliya ilah, para kekasih Allah iku gak tau woro-woro.
Dia pun tidak merasa kalau dirinya itu kekasih Allah. Enggak, Pak. Iki tetanda yang paling dasar, tanda kekasih Allah. Dia tidak merasa menjadi kekasih Allah. Dia pun tidak akan pernah mengatakan menjadi kekasih Allah di mata orang lah. Karena apa? Karena dirinya sudah tiada. Kaifa yutasawwaru, heta apa toh masuk akal? Heta apa ta iso kok terima yen Gusti Allah iku bisa ditutupi dengan sesuatu, sementara sesuatu ing munggu Gusti Allah iku sudah tidak ada. Heta apa ya mungkin Anda itu merasa sakti, merasa dadi kekasih Allah, apalagi woro-woro jenengan kekasih Allah, sementara kau ini sudah tiada. Ya gak mungkin lah, Pak. Wis bali menyang pembahasan yaitu warid. Beragamnya, bermacam-macamnya jenis amaliyah terhadap orang yang beramal. Litanawu'i waridatil akhwal, iku krono piro-piro maceme, piro-piro warid kang nimbulake piro-piro keadaan. Artinya ini beragamnya, bermacam-macamnya amaliyah yang dilakukan oleh amilin, orang yang beramal itu disebabkan oleh beragamnya beberapa warid terhadap satu hamba. Contoh, jenengan wau ajenge budal ngaji, iku ono karep ning ati sampean, ono karep, ada kehendak, keinginan untuk mengaji. Ingat, setiap dalam kehendak apapun yang nantinya akan dilakukan di tengah-tengah takdir yang disebut ngaji ini, iku warid bertengger. Warid bisi nang sampean. Kalau waridnya ahli hijab lo ya, ruh ini akan mengikuti apa yang dikarepke oleh jasad. Lah jasad ngetutno karepe ati, lah ati iki Bapak Ibu mesti mengikuti warid kui. Apa bisikane warid? Mesti terhadap selain Allah. Gak mungkin ahli hijab ngaji rek cek kepethuk Gusti Allah, mboten. Salat rek cek kepethuk Gusti Allah, mboten, tidak. Makan rek supaya bertemu Allah, tidak. Iman di dalam ruh itu akan berkata, makanlah supaya aku menemui kenyang, sholatlah aku supaya bertemu terhadap pahala atau surga. Gumbul ambek bojoku rek supaya menemukan satu kenikmatan teng mriku, walaupun itu hanya sesaat. Iku bisikan nafsu, bisikan syaitan iku wonten mriku, yaiku warid minas syaiton. Tapi kalau warid minallah beda
Beda apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bertemu Allah. Jadi kehendak yang ada di dalam hati itu ada semacam warid. Manakala itu ahli syuhud, mesti warid iku mbembeng ngarahno fi sabilillah. Berjalan di atas jalan Allah untuk bertemu Allah. Mesti ngono gak ketika. Karena apa? Karena ada sambung rasa antarane ruh ahli syuhud terhadap Allah. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Yang namanya tali itu yang tidak putus sehingga selalu sambung terhadap Allah. Bentuk dan buktinya sambung, hati sampean iku mesti ngimani yang berperan cuman Allah. Iku berarti warid minallah. Dan ini berlaku hanya pada ahli syuhud. Pertanyaan, Gusti Allah iku jare maha adil, iya. Ndadekno menungso kok siji didelek ahli hijab neraka, siji ahli syuhud surga, lak gak adil iku. Oh, oleh kuwi maca iku dari sisi kacamata. Ya deloken kacamata sisi maksudnya piye? Ngene lho, Pak. Gusti Allah ndeleh golongan manungsa ning ahli hijab iku sebabe dia itu ingkar nang Allah. Bentuk ingkare tidak percaya adanya ajaran dinul haq yang disampaikan untuk mendidik ruh supaya ruh bisa kembali pada Allah, biar gak kegandolan ambek nafsune dhewe. Itu loh dia gak percaya. Akhirnya Allah meletakkan di dalam golongan ahli hijab, golongan yang tersesat kata Allah. Dalam satu ayat Allah mengatakan, barang siapa satu hamba disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menolong. Gak bisa. Karena apa? Karena keingkaran mereka. Satu, yang dua, mengapa Allah menaruh golongan insan itu sebagian kecil itu ada di ahli syuhud? Karena dia tidak hanya sami'na tapi wa'atokna. Dia iman terhadap Allah lewat ajaran dinul haq ini mau. Dia percaya sesungguhnya yang berperan hanyalah Allah di segala hal apapun, karena dia menerima ajaran Rasulullah ini. Justru kalau saya boleh jawab, Anda diletakkan ahli hijab si A, Anda diletakkan ahli syuhud si B, iku bentuk sifat adile Gusti Allah. Sifat adilnya Allah. Kui mangan taek ya krasa. Kui mangan ngombe kopi ya krasa kopi. Nek katik kui ngombe kopi krasa telek lintung, perlu dipertanyakan. Ngombe kopi ya mesti krasa kopi, ngombe khamr ya krasa khamr. Ya wis, adile Allah wonten mriku. Saged mawon, bisa saja manusia ditaruh Allah di ahli syuhud, ahli hijab, dicandak di lebon ahli, bisa saja. Tapi mana sifat adilnya Allah? Enggak ada. Sehingga Allah dawuh, barang siapa satu hamba diberikan Allah petunjuk, maka tidak ada satupun orang yang bisa menyesatkan. Contohnya jenengan masih deoyo apa wong sing ingkar nang awakmu, bojomu
gak iso ngalang-alangi atimu kadung iman nang dino tauhid, mboten saged. Paling cara fisik awakmu mensiasati supaya koyok-koyok tidak beriman di jalur hakul iman, koyok-koyok, tapi gak iso atimu iku nolak, gak iso. Wong ini diancam ya. Ayo mas, terus ngaji nang Jaya Baru mending pegatan. Ngoten nih. Siji wis ndek anak, adik sing wedok iku ya ana koyone, ayu pisan. Pira-kira sampean niku gak ketok-ketok nah. Akhirnya ya Allah Pak nyun sewu ngaji ngene iki nggawa headset ambek turu ditutupi bantal. Ini jelas ngerungokno ambek guyu dhek. Ya, ambek guyu dhek. Hanallah. Laki-laki pun juga begitu, sing wedok wis lenggah. Sing lanang malah ngancam. Daerah Kilen niki. Daerah Kota Kulon pokoknya gelek WA kula Kediri lak kidul Kilen mriko gelek WA kula kok kula nek ngaji nang sampean nang Jaya Baru senajan live streaming dicak pegatan dipegat ngoten duka dasare cemburu apa tah duka dasare kumang gak seneng, ternyata tak korek karena imannya gak cocok mengatakan ajaran dinul hak iki sesat. Dikarenakan cemburu lho sing wedok umur 55 lah gak mungkin ya petuk ya gak tahu. Hanallah ya wis sabar ya saiki didongakno ndang cepet. Enggak didungano cepet oleh hidayah, maksudku sampe niku dungano cepet bongko ya apa sih? Kan sudah dikatakan la ikraha fiddin, son rungokno son raimu son dalem. Kuwi aja sampak mangkel ya. Nek ana umat sing gak gelem nrimo ambek ajaramu. Nggih, siap. Aja, karena di situ enggak ada paksaan. Masih kuwi dilokno ya apa ya wis kuwi gak oleh mangkel. Oh nggih sendika. Terus carane ya apa kula mboten mangkel? Gendhengo dhisik awakmu. Sebab awakmu kok dilokno wong gendeng. Nek wis dilokno gendeng jawaben keteruhane aku biyen tau gendeng. Ngono, dadi penak Pak mboten mangkel. Mula wong gendeng dilokno gendeng jelas gak muringmu karena nyadari memangnya awake gendeng. Justru pada hakikatnya orang yang tidak Allah itulah sebetulnya orang yang gendeng miturut kula. Pun kembali pada warid, kesimpulannya berarti warid iku macem loro. Siji ahli hijab warite iku mesti nafsu setan, walaupun kekarepan tumindak kekarepan iku diterko monggo syariat apik utawa elek tetep iku sumbere sangka setan gak trimo monggo. Wis saiki contoh apik sholat apik nggih, kita bloko suto, artinya jujurlah hati kita ketika kita sholat, hati menyembah siapa? Padahal sudah diterangkan hakikate sholat, hakikate kita itu menghadap melakukan sholat dalam syariat kan menghadap bertemu Allah toh. Tapi mengapa tidak? Ternyata bertemu pasar, bertemu yang lainnya, itu bentuk bahwasanya apa perilaku fisik yang sepertinya apik monggo menungso, monggo Allah itu awon.
sebabe sumbere teko warid minasyaiton. Jane gak iso diterima, Pak. Sebab rumusnya di dalam syariat iku nek apik sangka Allah, nek elek sangka nafsu dalam dirinya. Tapi ayo digerayailah sik ning ati. Jarene awakmu salat nyembah Allah, bertemu Allah. Terus ketika sholat hatimu bertemu siapa? Gak bisa ditutupi, Pak, iki mesti ketemu selain Allah. Kalau sudah begitu, apakah itu benar? Apakah itu monggo Quran sudah dikatakan benar sholat yang seperti ini? Wis cek jawab dewe. Aku yakin siapapun kita mengatakan si rusak. Si rusak. Oke. Inilah yang ku maksud. Warid yang bertengger kalau iku minasyaiton otomatis mengajak hati untuk beriman selain Allah yang berperan dalam hal segi apapun. Dua, warid minallah. Ini ahli syuhud. Mesti warid ini mengokohkan, menguatkan, menyuruh, memaksa hatimu beriman hanya pada hidup yang berperan di segala hal macam apapun. Kayak ngeten iki udan, berhubung nih sore seng, ya mesti suarane banget. Kari warite ning ati sampe nih suarane seng apa suarane Allah. Hati awak dhewe dipaksa sopo. Nek minasyaiton mesti nuduh senge. Tapi nek minallah warid iku mesti warid iku menyuruh memaksa hatimu untuk bertemu Allah di situ. Itu loh, Pak, yang kula maksud apa dzikir sirul asrar iku gecok ono sing rapet mungguh kekuatan di dalam dirimu masing-masing. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang bisa kami sebut atau bisa kami sampaikan terkait bermacam-macam golongan bermacam-macam amal iku disebabkan karena bermacam-macam banyaknya warid di dalam hati. Lah bermacam-macam warid yang masuk itu cuman ada dua, minasyaiton kalih minallah. Minasyaiton mesti masuk di jalur ahli hijab, minallah iku mesti masuk di jalur ahli syuhud. Oke, kita masuk pada session tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak diyidekno, Pak, Bu, nggih. Suarane. Nggih. Sebelum saya bertanya, saya minta pada semua, barangkali yang saya tanyakan belok yang disampaikan Gus barusan bertanya saya adalah satu, benarkah manusia adalah wayang dan Allah itu adalah dalangnya? Pertanyaan saya kedua adalah Biye mang kurang banter suara. Kula niki rada budek, Bu, masalah Bu. Pertanyaan saya adalah satu, benarkah manusia adalah wayang Allah itu adalah dalangnya?
Pertanyaan saya kedua adalah, kalau saya ini manusia adalah wayang, kenapa saya selalu ketakutan? Contoh saya saya kalau dengar orang meninggal, kenapa saya ketakutan? Dan saya selalu punya firasat kalau akan ada orang meninggal. Contoh, saya ini lewat rumah si A atau si B, rumah ini akan ada orang meninggal, enggak sampai 1 minggu rumah itu ada orang meninggal. Sungguhan yang saya tanyakan adalah firasat saya itu menghantuiku terus. Apa itu Allah, apa itu syaitan? Mohon penjelasan dari Gus Son. Yang ketiga, saya ini sering mimpi secara hati saya seram. Itu pasti Gus Muklason itu datang. Sering-sering kula niku. Nah, namanya itu bukan Muklason, tapi namanya itu Nabi Ibrahim. Monggo sampai sampeyan mau dijelasaken. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, dalang ambek wayang iku laksana, kiasan. Memang benar Gusti Allah itu laksana dalangi, wayang iku laksana makhluke. Berawal dari sifat wajibnya Allah dan sifat wajib makhluk. Apa yang menjadi sifat wajibnya Allah itu menjadi sifat mokhalnya makhluk. Contoh, hidup, al-hayat, sifat wajibnya Allah. Lawan katanya hidup, hayat, maut, mati. Itu jadi sifat wajibnya makhluk. Berarti makhluk itu hakikatnya mati, seperti wayang tidak punya hak bergerak. Sedangkan Allah hayat, hidup, punya hak bergerak. Walaupun jasad kelihatannya hidup, walaupun manusia atau makhluk, benda mati atau benda hidup yang kau anggap itu kelihatannya bergerak, tapi bukan punya makhluk gerak itu. Anda akan mengatakan itu geraknya Allah, manakala dalam hatimu sudah kefanaan selain Allah. Cintaku Pak Bu akan diterima oleh Tamara Blensky manakala cintaku selain Tamara Blensky itu sudah tidak ada. Cintane hatiku terhadap selain Allah manakala sudah tidak ada, maka cintaku pasti diterima oleh Allah. Jadi itu sebuah kiasan Bu ya. Sudah benar kalau Allah itu minangka dalangi, kalau makhluk minangka wayangi. Pertanyaan berikutnya apalah menang ini sing dadi sing ngundang dalang sapa? Nek dalangi iku Allah, wayangi iku makhluk, sing ngundang sapa, Pak? Hah? Sing gak ada damel iku sapa?
Wis ngene. Ada istilah lampu. Sinar. Sinar iki ning jerone lampu. Lah sinar iki asli wujude setrum. Jadi carane setrum ngenalno dirinya akhirnya rupa sinar. Tapi setrum ngomong wujudku asline duduk rupa sinar iku enggak. Iku sifatku. Sifatku madangi wong. Lah terus wujud asline jenengan niku dos pundi setrum. Nah, akhirnya setrum ngomong demoken aku. Apabila kau ingin tahu wujudku asline, demoken aku. Sebab cahaya iku sifatku, hidup iku sifatku. Kui kepingin roh wujudku, demoken. Artine jenengan iku kudu mlebu dateng sak jerone urip. Saya mengatakan hidup, kalau ngomong wujudnya Allah tak sebut hidup, itu bukan sifat yang ku maksud, tapi sak lebete sifat iku mau. Yang sak jerone di dalamnya sifat itu kau tidak bisa membayangkan, menggambarkan, melafalkan jikalau kau tidak mau masuk di dalamnya. Bahasa setrum, andai kau ingin tahu wujudku, jempoken aku. Akal ilang mboten Pak? Ilang nggih? Akal hilang. Artinya persoalan ingatan perkara sakliyane Allah iku ilang Pak, otomatis. Hatimu akan dilalaikan terhadap selain Allah, itu pasti Pak. Itu pasti akan dilalaikan Anda hatimu. Akal, urusan dunia iki apakah juga dilalaikan Allah? Tidak hanya hati, itu tergantung Allah meletakkan panjenengan di khos opo khawasul khawas. Tergantung. Kalau diletakkan khos, njaba jero ilang wis. Akhirnya sampean disebut orang mendu. Ngerti orang mendu? Hah? Orang gendeng iki lho. Nek bahasane kitab Anda disebut orang jadab. Majedub iku wonge, jadab itu kelakuane. Kecuali panjenengan diletakkan Allah di khawasul khawas, akal masih bisa berinteraksi, cuman ruh sudah dilalaikan Allah terhadap urusan dunia. Bojoe gak kenal Pak, hati lo ya gak kenal. Karena apa? Disibukno menikmati kenikmatan bertemu Allah di situ. Jadi ya demoken urip iku ngono, mlebu awakmu. Engko lah atimu mara kayal-kayal. Maksudnya kayal-kayal lali ambek persoalan urusan sakliyane Gusti Allah. Yaiku sing nanggap mang Pak. Berarti antara sing nanggap ambek sing ditanggap iku wis gak ono bedane. Sing ditanggap iku bisa dikatakan sebagai sifat, sing nanggap sak jerone sifat. Nah, wis. Pertanyaan kedua kula mboten mudeng. Sepurone sing kathah.
pundi tulisane. Pertanyaan ketiga mungkin yang dalam ya tak jawab. Mungkin yang dalam tak jawab. Gak tak jawab nonggone medsos. Ya. Engko tak kapan? Pokoknya sing ketiga tak jawab ning dalem. Sing kedua pundi tak wacane. Wong ngene taunya koyo wong maca berita. Nggih, pun. Ada sifat ketakutan berarti Anda belum membaktikan diri pada Allah, Anda belum merasa menjadi wayang. Ego sampean sik metu, Pak. Jenengan sik wonten takholi. Tadi kan saya katakan, memang betul makhluk itu bagaikan wayang. Oke. Jenengan kudu bisa netepno ning ati sampean sak temene kau wayang. Berarti manakala ada obah ning awak sampean berarti jenengan kudu mengatakan obahe Allah. Ini yang dikatakan jenengan iki wis rumangsa dadi wayang. Memang betul wayang gak ana rasa wedi, dikeplekne dalange nang nggone anu sampak protol gak wedi, ya gak krasa loro, ya ora bengok-bengok. Lah ngoten nggih. Iku nek itu kalau memang Anda betul-betul nyadari netepkan sifat hakikate hamba pada hamba. Apa sifat hakikate hamba? Adalah mati. Bagaimana mungkin Anda sudah mati merasa wedi kalau Anda itu liyo enggak tah? Berarti panjenengan belum rumangsa mati. Munculnya ketakutan tadi. Wedi sok kuwi melarat. Lho berarti jenengan dereng statusnya dereng sejatine durung netepno sifat hakikate makhluk terhadap makhluknya, belum. Mungkin jenengan kali kula tasik memahami berhenti di dalam ilmu kalau manusia itu minangka wayang. Sik paham ning kono tok ning belum praktek ya gak iso. Ya gak bisa panjenengan itu duduk di tajali mboten saged. Jenengan tidak bisa menghilangkan ego jenengan, gak bisa. Tidak bisa. Karena saya bermunculan keegoan itu. Bu, dikatakan sejatine wayang jenengan iki wis gak merasa ada, gak merasa bisa, gak merasa iso ndelok, iso ngrungu, iso ngomong, mboten merasa. Kalau betul-betul sudah merasa jadi wayang, baru di situ nggak ada rasa takut. Ala inna auliya illah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Lah disitulah kekasih-kekasih Allah sudah menyatakan dirinya wayang. Lah menyatakan dirinya itu sudah tiada, yang ada cuman Allah. Kalau hati sudah duduk di situ, bagaimana takut terhadap sesuatu? Lawang dirinya enggak ada kok, kan enggak mungkin. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Bagaimana panjenengan ada rasa khawatir? Lawang jenengan gak ono. Ya apa iso khawatir? Mboten saged. Niku kalau sudah memang betul-betul panjenengan sebagai makhluk itu sudah jadi seperti wayang. Wayang lho Pak Bu, gak sualan, gak sarungan, gak rokan,
dilebono kotak dadi siji gak ana sing murah enek mboten enten merga encene wis dadi wayang. Artine ngene Pak Bu, nyun sewu lho ya, estu nyun sewu, kalau betul-betul ruhmu itu nyun sewu betul-betul menjadi kekasih Allah, betul-betul ya. Ini ayatnya kan tadi, ala inna awliya illah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ruh itu ora enek sing meteng, ora enek sing duweni kekarepan untuk ngunu-ngunu, ora enek. Ngerti ngunu-ngunu? Disuwali gak disuwali tetep gak duwe rasa ngunu. Sing duwe rasa ngunu iku ya sing jasate iki lho. Jasad sing didominasi kali nafsu. Berhubung nafsu iku mang wis sampean lemahno, ya mboten saged dominasi jasad. Mboten saged. Gelem gak gelem kudu nganut ambek ruh mang. Sehingga inilah sing kula maksud, sehingga manakala ada warid dalam hatimu ketika pingin ngunu ambek bojomu, warid iku betul-betul sangka Gusti Allah. Nafsune wis nyeseh, nafsune nyeseh, berarti roh ngetutno apa sing dikarepno jasad, apa ya ngunu ambek bojone. Tapi roh iki nek wis duduk ning tajalli, disuwali atau enggak disuwali tetep gak ono efek. Nggarakno ono efek iki, roh iki ngetutno apa sak sing dikersakno jasad. Roh oleh ngetutno jasad sebab roh sik dadi siji ambek jasad. Lho iki lho sing dipilih aulia ilah iku seneng ndang cepet mati. Lho nggih cepet ndang mati. Merga itu gase roh mek situk, makrifat madhep mung Allah. Wis saiki pertanyaane ngene. Oke lah jasad duweni karep macem-macem. Sing penting ya apa roh iki mang tidak terprovokasi ambek nafsu ning jasad ngetutno karepe jasad. Artine babalah raga iki mang nglakoni macem-macem tapi roh tetep ketemu Gusti Allah. Wis tindakno sak mampu-mampu ning dirimu masing-masing. Yes. Pertanyaan sing nomor 3 tak ulangi, tak jawab ning dalem. Nggih. Mbot kapan niku? Masih saiki gak apa-apa kok. Iya. Ya. Gak apa-apa. Dan cek mboten dadi fitnah, Pak. Nggih. Mengke dadi fitnah. Nggih. Nggih, wonten melih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saderenge kula tanglet teng Gus Mukhlason, sekedhik kula crita. Kula niki nate ketamuan orang sakit stroke parah. Lah rawuh teng dalem kula niki dianggep
saged nambahi penyakit stroke. Lah kula bingung. Lho, mboten Pak, kula mboten saged. Nggih, sampean saged. Akhire kula tanggeti jenengan pundi, asmane sinten, cerita kathah. Kula tanggeti saderenge jenengan kenging penyakit stroke niku pendamelane napa? Salat mboten. Pendamelan kula mabuk-mabukan. Pendamelan kula senengane mbejuk wong. Terus nek diutang gak tau gelem nyaur. Ya Allah. Lajeng kula mboten saged maringi tombo derek panjenengan kula mboten merasa saged. Hanya sedikit saran. Pun ngeten mawon Pak. Salat panjenengan lampahi, lajeng ngoten istighfar sing kathah. Lajeng wangsul 1 bulan ke depan rawuh malih tiyang niki. Alhamdulillah Pak, kula sampun diparingi Allah saras. Lah pertanyaan kula, kejadian ini sebuah ujian atau teguran atau ganjaran atau yang lainnya? Niki mangke ingkang saged jawab Gus Mukhlasun. Mohon maaf, setunggal titik engkas. Pertanyaan yang kedua, panggilan asma Allah niku nek nurut sak semerap kula, tuntunan Al-Qur'an damel Allah subhanahu wa ta'ala. Lajeng nggih termasuk kula panjenengan kathah ingkang damel istilah Gusti Allah niki tuntunan king pundi lan napa maksude. Mekaten sekilas info saking kula. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bisa menjadi ujian bagi kita, yang ujian itu apakah kita mau melihat Allahnya atau melihat kaunnya. Kaun itu makhluknya. Berupa apa makhluknya? Itu yang kami sebut nurullah. Kaun atau nurullah itu makhluk. Melihat Allahnya yang di dalam dan di luar makhluk, apakah melihat makhluknya? Ini berarti ujian. Kalau kita dikatakan lulus dalam ujian, berarti kita melihat yang berperan. Tadi kita merasa kita yang memberikan petunjuk untuk sholat dan istighfar, apa dalam hati kita menetapkan Allahnya yang menyuruh? Tinggal pertanyaannya kita itu di situ. Saya katakan sebagai ujian terhadap kita bahwasanya kita melihat Allahnya atau melihat makhluknya. Itu akan menjadi satu ayat petunjuk bagi yang mertombo mang. Di situ ada Allah,
atau tidak, menjadi petunjuk atau tidak, tergantung yang sing ditambani. Kalau yang ditambani itu melihat Allahnya, berarti itu adalah merupakan satu ayat. Ayat itu tanda, berarti sembuhnya adalah sebagai tanda Anda itu lekas mertobat pada Allah. Terus bagi yang nambani, merasa dirinya yang memberikan satu resep atau malah Allah, kembali pada hati kita. Makanya dikatakan sebagai ujian kita. Satu. Nomor dua, apa tadi? Beripun? Yang nomor dua tadi? Oh gitu, ya. Dalam istilah Al-Quran sering memakai Allah atau Subhanahu wa ta'ala bagi orang muslim. Bismillah, Allahu la ilaha illa huwa, dan lain sebagainya. Intinya, mengapa di situ disebut sebagai asma? Karena itu proses umat Islam, ya. Untuk menjadi kekasih Allah itu dikenalkan namalah dulu. Bismillah kelawan menyebut asmane Allah, kelawan menyebut nama Allah, berarti Allah itu nama. Oke. Kita umat Islam dikenalkan Tuhan kita, innallaha huwa rabbukum, rabbi wa rabbukum. Pangeran itu adalah Allah nama. Oke. Tapi maksud makhluk syahid, intinya atau substansinya adalah yang memiliki nama Allah. Sebetulnya gitu. Cuman berhubung kita tidak tahu Al-Qur'anul Qadim, maka nyebutnya Allah itu dianggap kita sudah sampai pada Allah. Belum, Pak. Anda bertamu terhadap orang lain, Assalamualaikum Gus, Assalamualaikum. Selama belum ketemu jenengan iki celuk-celuk terus. Tapi engko nek wis ketemu ya wis gak celuk-celuk jenenge. Wis ora celuk-celuk. Lah, istilah seperti itu. Makanya dalam Islam kenalkanlah anak dan istrimu terhadap Tuhanmu Allah. Oke, nama selanjutnya yang memiliki nama Allah. Makanya dalam Islam mengapa ada tahapan 4? Syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Oke, syariat gandeng thariqah. Syariat adalah ilmu atau sistem ajaran, thariqah adalah jalan atau aktivitas, amal, ismuhu, namanya aktivitas, itu thariqah, itu jalan. Makanya kalau kita tanya zaman Rasulullah ada enggak thariqah Qadariyah, Nasabandiyah, Siddiqiyah, Satoriyah, ada enggak? Enggak ada. Lah, thariqah Rasulullah itu apa? Semua aktivitas yang disebut ikut thariqah. Salat ikut thariqah, makrifat. Makrifat itu berarti wis weruh, sudah tahu.
Bapak Ibu, kita itu sudah diajarkan di dalam syariat pengenalan terhadap Allah lewat nama. Oke. Mestinya kita harus naik terus pengenalan terhadap Allah di jalur hakikat supaya tahu tujuan. Ketika makan tahu tujuan hakikate, ketika sholat tahu tujuan hakikate, ketika jenengan beraktivitas apapun tahu tujuan hakikate. Nyambut gawe itu tujuan syariate ndolek duwe kanggo tuku daharan, kanggo ngetutno apa sing den karepno jasad. Tapi roh nyambut gawe niku apa tujuannya hakikatnya bertemu Allah. Supaya kanggo apa? Kanggo nentremno roh, nentremno ati. Lah niki lho. Nggone dhewe-dhewe. Jasad nyambut gawe tujuannya mesti golek duit kanggo nyukupi kebutuhan jasad. Wajib. Cuman dikala itu roh iku tujuane ketemu Allah supaya kanggo nyukupi kebutuhan ruh. Apa kebutuhan ruh? Damai, tentrem, ayem. Mongko lengkaplah sudah kalau seperti ini. Makanya mengapa kita disindir Allah umat Islam yang beriman, wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah, masuklah kau hei orang-orang yang beriman di dalam agama Islam ikut dengan sempurna. Sempurna dalam hal ini adalah kekafahan Islam, makrifat Allah, baru sempurna. Wes disuruh seperti ini. Cuman kebanyakan umat Islam, khususnya umat manusia pada umumnya, sami'na wa asoina, orang reken. Dan iki akhirnya nggih maca Quran tuas maca Quran, kuwi ora ngerti isine Quran. Kuwi salat tuas salat, ning ora ngerti sejatine sejatine salat. Nggih. Wonten melih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula tanglet sing makola nanti disampaikan kalian Gus. Terus Gusti Allah ini kan jengle-jengle ini dalam pengertian tersebut Gus. Nek ditingali saking sifat salbiyah, sifat nomor sekawan, mukhalafatul khawadis, ini kan tegese Gusti Allah itu nyulayani marang sekabeh barang kang anyar. Sulayani ora jirim, ora berbadan halus, ora jisim, ora berbadan kasar, ora jauhar, ora gemerap, ora arot, mboten jumleger, ora jus boten sap-sap, ora kul boten merenco-merenco. Mukhal mumasalatu lil hawadisi, tegese mukhal lamun Gusti Allah iku sampai padha marang sekabeh barang kang anyar. Dalile laisa kamislihi sayun, laisa ora ana iku kamislihi kaya umpamane Allah apa sayun suwiji-suwiji. Lah jumlah gereja mriki niku dalam bentuk tasbundi Gus, dalam pengertian sing tasbundi. Ngaten. Pun kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampean nek wis mlebu kekosongan iki baru jengle. Tak contoh napa ya. Wis
antara saya dengan panjenengan iki. Nek ati sampean iki wis gak ana gambar sakliyane iki, iku jengleh. Nek sik ana gambar tisu ya, gambar sendal, gambar kembang cagak, ora iso nyatakno jenggleh Gusti Allah. Kula wangsuli nek sampean wis mlebu dateng kekosongan iki, mongko panjenengan bakal dikatakan bisa njengglehne wujude Allah. 2. Nek perkara sakliyane kekosongan iki si ana gambar ning ati sampean, sampak jengking gak roh jengglehi Gusti Allah. Jelas? Sedangkan sing kok anggap kosong iki penuh, iso iki dadi penuh ing mungguh peninggal ati sampean, sing kok terko wujud donya saisine iku kudu gak wujud. Baru Gus tambah bingung Gus, nek bingung ayo ngombe kopi. Nek bingung kayak ngombe kopi dhisik. Ojo nemen-nemen dipaksa, ojo gendeng amen gua aman. Ojo. Tak wangsuli melih. Sampai bakal bisa nyatakno jengglei Allah lamuno jenengan iki mlebu ning kosongan iki. Sing dianggap wong kosong niki lek dianggap wong kosong toh. Jelas wong liya ngarani iki kosong umumi. Padahal gak kosong. Jenengan akan bisa nyatakno jengglei Allah manakala jenengan bisa mlebu nak nggone kekosongan ing mungguh wong liya. 1, 2. Sampai akan bisa masuk di dalam kekosongan yang diterko orang lain. Syaratnya mek situ gambar sakliyane kosong iki ning ati sampeyan gak muncul. Akhire apa sing dianggap kosong mungguh wong liya iki gak kosong mungguh panjeneng. Jelas? Sampai isok mlebu ning kuno dalane mung situk gindil. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Kudu gemuruh ati sampean ngomong aku hidup pada diri sampean harus muncul aku Allah. Bisanya muncul Allah, prosesnya sampean mau tidak mau harus membawa kunci adzikru bisiril asror. Iku tok pun. Para rasul, para kekasih Allah sedaya lewati teng mriku. Kalau sudah tahu jalannya menuju teng mriku, kita nggak bahas masalah simbah, si buyut, si macam-macam. Nggak usah bahas niku. Niku balik nang torikoh maneh sampean bulet maneh. Wah, aku nek gak teko iki bin bintang-bintang di langit. Ada loh orang yang seperti itu loh ya. Kefanatikan teng mriku akhirnya muter-muter jalurne mukasafah.
Sederhana sebetulnya kita itu. Kalau sudah tahu adzikru bisiril asrar, mlebu akhirnya kok ketemu la ilaha illa ana, ya wis, ya iku pun. Nggih ngapunten lah singkat kata. Boleh berbeda pendapat, tapi kita harus belajar untuk menghormati perbedaan pendapat. Masalah tiang niku kadang-kadang niku nek mboten detail gak gelem. Kadang-kadang orang itu adalah separuh detail separuh enggak, padha ae. Blontang-blontang monggo. Wis macam-macam orang itu. Si A si B nggawa bedil. Sasarane targete sitok. Manuk dekuku. Si A bedil ngeker ana teleskupe. Si B yang ngunu ana teleskupe. Tapi si A ambek si B gak padha mripate. Si A iku mang mripate gak ketok, si B mripate ketok. Sing kenek sing pundi, Pak? Lah si B ta ya? Padha-padha Pak kita sholat Pak, ahli hijab ambek ahli syuhud. Oke. Sing isok bedil nang Allah, titik nang Allah hanya ahli syuhud. Ya wis, bahasane padha. Wis tak badheki men. Perkara apa nek titik dibong gak mateng, tapi nek akeh iku mang mateng. Perkara apa ngobong titik gak mateng, tapi nek akeh mateng. Ngobong perkara nek titik gak iso mateng, nek justru nek wakeh malah iso mateng. Wis gak jawab aku. Perkara apa jikalau dibonggur setitik iku ora iso mateng, nek dibong ukeh iku justru iso mateng. Iku pertanyaan sing gak masuk akal. Makane masih muter-muter ya gak ketemu niku. Iku laksana wong bedil mang sing wuta, nyun sewu sing wuta, nggih ya. Masyotoh nyun sewu. Targete iku gak situk loro, iku ora bakal iso ketemu. Tapi ahli syuhud walaupun targete siji justru iso ketemu. Saged ketemu. Wis, ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya mau tanya, di hati ini merasa seperti orang mati. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun panjenengan, apapun status kita, tatkala Allah memperjalankan dirimu menuju bertemu pada Allah lewat ilmu, amal dan istiqomah, maka Anda akan bertambah merasa bodoh. Anda akan bertambah merasa fakir. Anda akan merasa bertambah mati. Inilah Pak, memang prosesi penetapan sifat hakikat hamba terhadap hamba, lalu menetapkan sifat hakikat Allah terhadap Allah. Wonten mriku memang ngoten sedaya. Iku mang balik maneh nang wayang mangopen.
balik mana. Nggih, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet, Gus. Kula tatkala zuhud khusus, Gus. Terutama di awal-awal Ramadan yang kemarin, baktonipun sholat dalu kan biasa niku kula zikir zuhud khusus sekalian niku. Hampir tiap hari niku masuk ke suatu tempat atau dimensi sing teng mriku niku mboten wonten apa-napa, Kang. Kosong, mboten enten apa-napa belas. Wonten mung kados sesuatu sing kang ageng sanget, agung. Teng puncere niku puser kados wonten sesuatu ingkang besar banget, kados memancarkan nur ngoten lho. Lah dalam saat niku mboten dangu, ada ndak tahu kok ada keinginan atau gimana, rasane niku koyo wonten perintah kula digangken nembus. Saya coba tembus, terlempar, Kang. Langsung kula kados setengah, kados tiang tangi ngoten. Cuma posisi kula tasih lenggah, tasih dzikir, posisi tasih dzikir kados tiang bingung. Maten-maten kula merenung sih, mboten ketemu jawaban. Besoknya lagi dan beberapa hari kemudian lagi sering dibawa ke tempat seperti itu, sama, Kang. Yang akhir-akhir ini malah aneh, Kang. 2 kali saya ngalami, waktu sholat dan waktu zikir. Saya dibawa masuk ke ya gini, kayak pas takbir, pas berdiri gini, pandangan itu tiba-tiba ndak ada apa-apa, Kang. Kosong sowong. Saya kadang itu ya kayak posisi sholat kan, dalam hati saya ini bingung gitu loh. Iki motoku sing gangguan ataukah gimana. Beberapa saat kemudian muncul lagi, ada gambar, ada bentuk, sadar lagi. Yang kedua itu yang pas zikir, mataan, Kang, posisi mata melek, Kang. Kayak pandangan itu tiba-tiba kosong gitu, nggak kelihatan apa-apa. Cuma bedanya nggak ada sesuatu yang agung tadi, kosong sowong dan mboten dangu. Cuma itu posisi masih saya keadaan itu kayak lebih bisa menguasai diri lah, kados sadar. Kalau pas zuhud khusus itu nggak bisa gimana nggih. Mboten saged ngrasakno awak pun. Nggih, Pak, ilingane niku pas posisi sadar. Nyuwun penjelasan, Gus, kan nggih. Matur suwun saderengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai macam cara Allah memperjalankan hambane untuk bertemu Allah ketika saat perjalanan mengalami beberapa hal, baik kejadian yang bisa ditangkap oleh akal dalam kesadaran atau tidak bisa ditangkap oleh akal karena dalam keadaan ketidaksadaran. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Hal itu juga terjadi.
Yang menjadi barometer kejadian itu tentang makom, Pak. Selama belum dimasukkan di makom musyahadah, apapun bentuk keterjadian yang dijadikan pada kita sebelum dimusyahadah loh ya, tandanya jiwa ini atau ruh ini atau hati ini masih muncul gambar kita, bentuknya pengakuan kita masih ada. Apapun bentuk ragam macam-macam terjadi di alam mukasyafah itu sebagai tamsil atau percontohan atau mundir atau perkara yang diperingatkan yang mengandung isi bahwasanya perjalananmu belum selesai. Satu. Nomor dua, tatkala kejadian yang Anda alami itu posisi Anda itu masih merasa kehambaan itu jelas di mukasyafah, itu mempunyai pengertian dalam ayat surah Al-Baqarah 256 yang mewanti-wanti, memperingatkan kita supaya tali Allah dzikir sirul asor tetap harus dipegang. Sebab nek iku lepas nggak iso dugi musyahadah, nggak bisa, karena zona ikut belum aman, Pak. Zona mukhadharah, zona mukasyafah itu belum aman, belum aman. Lah, tanda kalau itu sudah masuk di musyahadah, ya apapun yang terjadi yang sampean alami itu jelas dalam hati panjenengan sudah tidak ada pengakuan isine makhluk termasuk kita, nggak ada. Itulah yang dimaksud surat Al-Anbiya nomor 25, umat iki harus sampai ke ana, sampai muncul ana dalam hati. Ana maksudnya adalah Allah. Pertanyaan saya gini pun dijawab, apakah ketika sampai ngalami satu proses kejadian tersebut keakuan jenengan masih ada? Mumpun dijawab. Kalau keakuan panjenengan itu masih muncul, jelas itu di mukasyafah. Pesan saya, pegang teguh tali Allah, pegang teguh tali Allah. Itu zona belum aman roh iki sangka nafsu, Pak. Roh akan aman sangka nafsu manakala sudah di zona musyahadah, zona di mana sudah tidak ada lagi selain daripada Allah. Allah dewi. Jadi sing ngalami ya Allah dewi, sing nyapa-nyapa Allah dewi. Ketika Allah dewi, maka enggak ada perkara yang dipersoalkan sedikit pun, enggak ada. Karena memang sifat jaise Allah di situ. Aku ngene ya karepku, aku ngunu ya karepku. Jadi enggak ono sing protes. Karena sing protes gak ono ing mungguh Gusti Allah. Iji, ada lagi. Sampun? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.